Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ada amin. tiga pemain timnas Indonesia yang sekarang diminati oleh tim-tim di Liga Malaysia. Ya, Siapa aja nih, Bro? ya kalau kabar yang beredar kan memang ada Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri dan ini untuk Ricky Kambuaya dia diincar oleh runner up Liga Malaysia yaitu Terengganu. Hmm. Kemudian untuk Yakob Sayuri itu diminati oleh kalau nggak salah Kuala Lumpur FC ya. Mhm. Kemudian Dimas Derajat oleh Selangor gitu bro. Oke. Nah, jadi tiga pemain ini sudah diincar nih. Dan Mm-mm. kira-kira respon dari tiga pemain ini seperti apa nih, Bro? Kalau respon ya belum ini ya secara jelas terindikasi ya apakah mereka minat atau tidak. Tapi mengingat dengan kompetisi kita yang saat ini juga lagi vakum, Mhm. rasanya pilihan atau tawaran dari liga-liga Malaysia kalau memang berminat itu patut diperhitungkan gitu loh. Patut dipikirkan ya Mhm. bahwa sejatinya memang pemain sepak bola kan adanya di lapangan sepak bola gitu loh, Mhm. bukan Mhm. minggir di pinggir lapangan. Kalau sekarang ini kan mereka terpinggirkan nih gitu loh bro. Iya. Memang sih Mm-mm. sekarang ada beberapa eh, tim Mm-mm. klub yang Liga 1 ketika dihentikan ini mereka malah berlatih dan fokus untuk menguatkan tim ya. Mm-mm. Memang ada yang seperti itu, tapi kan tim juga sekarang Ya, lagi kebingungan ini mau gimana sih ke depannya gitu. Apakah mau dilaksanakan atau tidak? Konon kan kabarnya ada beberapa opsi nih yang akan digulirkan. Katanya laganya akan tetap terus dilangsungkan tetapi tanpa penonton. Pernah nah ada itu dengar dia. seperti itu, Bro? Ya, memang kan pokoknya ini kan mengenai apakah treatmentnya seperti apa oleh pihak PSSI dan operator liga itu kan juga belum jelas ya. Mhm. Ini semuanya sepertinya masih menunggu kiprah dari Satgas ini Mhm. karena sepertinya banyak orang yang akhirnya jadi cenderungnya hati-hati untuk menyikapi roda kompetisi berjalan. Mhm. Nah, kalau cuma masalahnya kalau semuanya masih menunggu dengan kondisi-kondisi yang ideal, rasanya ini akan semakin memakan waktu. Mhm. Sementara kan yang namanya pemain pasti ingin berlaga ya, bukan Betul, berlatih gitu loh. benar. Apalagi tidak heran juga kan banyak di liga-liga kita ini pemain-pemain nasional yang ada di klub masing-masing. Nah, kalau pemain nasional ini kemudian juga tidak bisa memaintain ya aura pertandingan, kemudian skill individu, kemudian juga fisik dan semuanya kan biasanya tertempa oleh adanya kompetisi. Mhm. Sementara kompetisi ini tidak berjalan, rasanya juga akan sulit memaintain pemain-pemain kita yang sebentar lagi juga kan menghadapi event-event yang cukup serius harus dihadapi gitu loh bro. Mhm. Ya mulai dari AFF kemudian nanti Piala Asia. Mm-mm, betul. Betul. Ya, kita kembali lagi ke tiga pemain Uh, yang ada di mm, Liga Malaysia ini yang diminati oleh klub-klub di Liga Malaysia. Bro, iya. selain tiga ini pernah nggak sih sebelumnya mungkin yang terakhir adalah Sadil ya Mm, yang ada iya. di Liga Malaysia. Selain itu ada lagi nggak sih pemain-pemain Indonesia yang diminati di Liga Malaysia? Sebetulnya ya dalam sejarah pemain-pemain Indonesia kiprahnya di Liga Malaysia mungkin sejak tahun 80-an ya bro. Hmm. Itu kalau nggak salah dari sejak zamannya Risto Moyo. Mungkin Mhm. banyak netizen yang belum tahu ya siapa Risto Moyo. Risto Moyo ini adalah pemain nasional yang berposisi sebagai stopper, sebagai back. Dia bisa juga bermain sebagai wingback. Nah, konon kabarnya di tahun-tahun 80-an dia tuh sudah hijrah ke Liga Malaysia. Cuma memang kan pada saat itu pemberitaan belum semasif sekarang dan belum seterbuka sekarang. Mhm. Nah, ini angkatannya Ricky Yakob lah kalau nggak salah. Mhm. Kemudian kita juga pernah punya pemain seperti Bambang Pamungkas, Ya. kemudian Eli Aiboy. Bahkan Eli Aiboy pernah terpilih sebagai pemain terbaik Liga Malaysia. Oh. Dan apa
Bambang Pamungkas itu juga pernah terpilih sebagai top scorer di Liga Malaysia ketika keduanya bermain di Selangor FC. Dan sebetulnya mulai ada juga di Selangor, ini Selangor yang paling sering ya kedatangan pemain-pemain Indonesia. Selain dua itu ada juga Andik Firmansyah. Andik Firmansyah ini juga penampilannya begitu fenomenal di Selangor ya. Bahkan dia mungkin salah satu pemain asing di Selangor yang paling ini ya, paling berkembang dan paling kelihatan ininya, effortnya, kelihatan hasilnya. Itu kemudian juga pernah juga kejadian kan Indonesia di ban waktu itu di tahun-tahun 2015. Ya, betul. Nah, dengan di ban pemain timnas itu kan artinya liga juga tidak bergulir. Saat itu juga ada pemain-pemain Indonesia yang kemudian hijrah ke Liga Malaysia. Contohnya Evan Dimas pernah bermain di Malaysia. Sahrian Abimanyu pernah diambil oleh JDT malah. Dan ini kan sebetulnya kalau kita bicara mengenai kiprah pemain-pemain Indonesia di Malaysia itu bukan hal yang baru gitu loh. Terkecuali pemain Malaysia yang bermain ke Liga Indonesia, setahu saya baru satu orang. Itu Safi Sali. Iya, artinya apa ya? Kalau misalnya pemain Malaysia baru satu di Liga Indonesia, tapi banyak pemain Indonesia di Liga Malaysia, itu artinya apa? Apakah Liga Malaysia lebih baik dari Liga Indonesia atau sebaliknya? Ya ini tidak ada takaran yang paling ini ya, paling jelas. Tapi kalau kita merujuk pada ini ya peringkat liga dari masing-masing negara di Asia, tentu Liga Malaysia ini peringkatnya jauh di atas peringkat Liga Indonesia. Ya, jadi itu juga salah satunya kenapa ini juga menumbuhkan minat dari pemain Indonesia untuk bermain di Liga Malaysia. Dan satu hal lagi bahwa Liga Malaysia juga mungkin dalam hal taktikal itu justru lebih baik ketimbang liga-liga di Indonesia. Karena pemahaman taktikal dari pemain-pemain dan pelatih-pelatih di Liga Malaysia ternyata itu lebih advance ketimbang pelatih-pelatih dan pemain dari Liga Indonesia. Yang kedua, yang berikutnya adalah ini juga uang ya. Begitu dari pendapatan juga sepertinya mereka bisa memberikan gaji yang mungkin lebih baik dari Liga Indonesia. Tapi memang ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Liga Malaysia, yaitu atmosfer pertandingan dan kegilaan fans terhadap dan supporter terhadap klubnya masing-masing. Itu yang tidak dimiliki oleh Liga Malaysia. Dan ini justru yang menjadi magnet utama buat Liga Indonesia. Karena biar bagaimanapun penonton pemain pasti ingin ya ketika permainannya ini sedang berlangsung dan mereka bisa diapresiasi langsung oleh para supporternya. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu loh, bro. Iya, benar. Tapi kan kasus di Kanjuruhan juga karena supporter juga nih, bro. Akhirnya ya itulah euforia yang terlalu berlebihan, kemudian engagement yang tidak terkendali itu juga menjadi persoalan di Liga Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin bahwa kerusuhan-kerusuhan melibatkan supporter kan juga pernah terjadi sebelum Kanjuruhan ini ya meletus gitu loh. Jadi makanya kemudian kalau Satgas sepak bola nasional ini, pembenahan transformasi sepak bola nasional itu juga mulai merambah pada tata kelola dari supporter dan fans gitu loh, bro. Ya, bro, sedikit agak menyimpang ya. Di Malaysia itu fansnya tidak segila di Indonesia. Betul. Tapi kok bisa duitnya lebih banyak daripada di Liga Indonesia? Ini gimana hitungannya, bro? Ya bisa jadi mungkin dari supporter, dari sponsor, dari sponsorship. Dan ya kita nggak tahu juga seharusnya ya logikanya begitu sponsorship juga kan akan melihat pada animo masyarakat yang meminati kan. Iya. Nah mungkin tata kelolanya juga lebih baik ya. Saya juga nggak ngerti lah. Karena ini juga kan banyak sekali semacam kecurigaan ya. Kenapa kok Liga Indonesia yang begitu banyak peminatnya tapi
uangnya segini gitu loh. Iya, Kan pasti ada sesuatunya gitu loh. iya Kita nggak benar. tahu gitu loh. Iya, iya. Kita nggak tahu gitu. Waduh, ini kalau nyerempet-nyerempet ke situ seru sebetulnya sih, tapi ya nggak ada bukti kan? Iya betul betul. Ya, Betul, oke. bro. Balik lagi, yang Hmm. 3 pemain tadi, yaitu Hmm. Ricky Kambuaya, kemudian Yakob Sayuri Yakob dan Dimas Sayuri Derajat. dan Dimas Derajat ini sudah menyatakan diminati oleh klub-klub dari Malaysia. Ya. Cuman Betul. responnya dari 3 pemain sendiri belum ketahuan seperti apa. Belum ketahuan. Belum Tapi kalau ketahuan. misalkan liga masih terus terhenti seperti sekarang, saya sih pikir sebaiknya mereka pergi, gitu loh. Benar, benar. Ya, ya. Dan kalau bisa memang ini diikuti oleh pemain-pemain Indonesia lainnya, karena biar bagaimanapun mereka juga butuh yang namanya bermain, butuh juga kepastian finansial. Dan itu kalau liga sendiri tidak berjalan dengan normal, ini kan kepastian itu menjadi di area yang meragukan akhirnya. Gitu loh. Karena tetap aja mereka adalah pemain-pemain profesional yang hidupnya dari sepak bola. Gitu. Dan sampai sekarang belum ada kepastian, padahal laga Kanjuruhan kejadian Kanjuruhan itu sudah hampir 1 bulan berlalu. Betul, Sudah betul. 4 minggu ya kan. Jadi Iya. sampai sekarang belum ada kepastian kapan akan bergulir tidak bergulir, kan ini juga jadi banyak pertanyaan buat klub sendiri, ini mau digaji terus atau enggak, mau digimanain nih, Nah, kan gitu ya kan. pasti klub juga akan menjerit ya, karena Betul. pendapatan mereka kan salah satunya dari hak siar, Mhm. kemudian dari tiket yang dijual ke Betul, penonton, betul. kemudian promosi di seputar lapangan, Ya, itu juga kan mereka tidak punya, ya, gitu loh. ya. Akhirnya ya sekarang ini jangan sampai gara-gara tertundanya, terkatung-katungnya Liga Indonesia ini, banyak klub yang akan bertumbangan. Ini Ya, yang akan membahayakan. Dan yang lebih kasihan lagi adalah para pemainnya. ya, betul, betul, betul. Hmm. Oke, Sobat Bola, menurut Sobat sendiri gimana nih mengenai 3 pemain ini? Setuju nggak mereka bermain di Liga Malaysia? Karena memang di Indonesia sendiri belum jelas kapan laga akan dimulai. Silakan tulis di kolom komentar dan sampaikan alasannya kenapa. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.